Baik Pak Kepala Imigrasi Kelas 2 Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara di Provinsi Maluku, mungkin terkait dengan pengawasan orang asing yang ada di kedua daerah ini selama Bapak memimpin, Pak. Ya, terkait dengan pengawasan orang asing di wilayah kerja kantor imigrasi Tual, mungkin perlu saya jelaskan sedikit lagi terkait dengan wilayah kerja kami, bahwa kantor imigrasi Tual memiliki wilayah kerja 4 kabupaten 1 kota, ya. Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya, ya. Dan terkait dengan pengawasan keimigrasian, ya, kami sejak bertugas di sini melaksanakan pengawasan keimigrasian, ya, baik secara tertutup maupun terbuka, ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang 6/2011. Ya. Dan pengawasan keimigrasian itu dilakukan secara rutin, ya, di bawah kendali dari Kepala Seksi pengawasan dan intelijen keimigrasian, ya. Dan selama ini juga selain pengawasan keimigrasian ada juga tim PORA yang sudah dibentuk, Melibatkan semua unsur, Pak, ya? Ya, untuk tim PORA ini ada beberapa instansi vertikal dan horizontal yang ada di kabupaten, di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan semua wilayah kerja kita, ya. Dan itu dilaksanakan secara rutin. Ya, ini tim PORA itu ada dari TNI, Polri, ya, Kesbangpol, baru dari BIN, BAIS, ya. Sehingga pengawasan keimigrasian itu boleh dikatakan berjalan dengan baik selama ini, ya, tidak ada kendala, ya. Oke, mungkin terkait dengan warga negara asing Myanmar atas nama Mikhail Sungyanan yang ada di Ta'arfa, mungkin status kewarganegaranya bagaimana, Pak? Oke. Setelah muncul berita terkait dengan Mikhail Sungyanan ini, setelah kami mendapat surat juga dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk klarifikasi itu, dan kami sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan melakukan wawancara, ya, secara langsung kepada yang bersangkutan, dan diperoleh keterangan bahwa ketika dia masuk Indonesia itu sekitar tahun 95, ya, itu menggunakan kapal sebagai ABK, ya, dan menurut pengakuan yang bersangkutan bahwa dia adalah warga negara Myanmar. Tetapi kami juga harus melakukan verifikasi atau klarifikasi ke kedutaannya yang ada di Jakarta. Di saat ini kami sedang menunggu verifikasi, ya, dari kedutaannya sesuai dengan keterangan yang dia berikan. Ya, kita tunggu saja nanti itunya, ya. Berarti statusnya masih tetap WNA, ya, bukan WNI, Pak, ya? Ya, pengakuan yang bersangkutan dia dari Myanmar, ya, dari Myanmar. Tapi itu pengakuannya. Tapi kami dari pihak imigrasi juga prosedurnya kami harus melakukan verifikasi untuk memastikan kewarganegaraannya, ya. Ya. Oke, Pak Kepala, mungkin saat waktu masuk tahun 95 ini kan dia masuk sebagai nelayan ABK ini, ikut kapal asing, Pak. Mungkin saat itu ada pelaporan dokumen terkait dengan identitas, paspor maupun lain-lainnya bersangkutan. Ya, kalau tahun 95 itu kan dulu wilayah ini masih di wilayah kerja kantor imigrasi Ambon, ya. Ambon. Jadi kantornya di sini belum ada, Pak, ya? Kantor waktu itu kantor sini belum ada. Kantor di sini ada tahun 2004 kalau tidak salah. Mulai eksis di Tual ini, ya. Tapi menurut pengakuan dia masuk ke Indonesia sekitar tahun 95. Ya. Tapi kalau dokumennya juga kita masih belum memastikan dia pakai apa, tapi pengakuan dia masuk ke Indonesia itu tahun 95. Oke, Pak. Yang bersangkutan kan sudah kawin dan menetap di sini sudah puluhan tahun. Apakah selama ini imigrasi pernah melakukan deteksi dini terhadap keberadaan yang bersangkutan? Ya, selama ini sudah dilakukan pendataan, ya. Pendataan kepada sejumlah ekskru yang ada di wilayah kerja kami. Dan memang
rata-rata mereka itu tidak mempunyai bukti identitas diri yang pasti, ya. Dan rata-rata mereka ini di sini sudah menggunakan nama Indonesia, ya. Nama yang sebenarnya itu bukan dia tidak pakai, ya. Seperti kayak Michael Songjanan ini, ya. Iya. Gitu. Oke, Jadi Pak. kita sudah melakukan pendataan. Iya. Kita ada data. Mungkin pendataan terakhir Pak terkait dengan warga asing atau nelayan asing yang sudah kawin dan menetap di kedua daerah ini, Pak. Berapa banyak, Pak, untuk data dari imigrasi, Pak? Untuk saat ini kita di data kita, ya, untuk sampai Maluku Tenggara itu sekitar 61, ya, data terakhir, ya. 61, Pak. Ya, 61. Kalau untuk khusus Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara berapa banyak? Kota Tual kalau tidak salah berapa? Bentar, ya. Ada Pak Gusti mana ini? Bentar, ya. Tidak salah nanti. Yang kemarin di share di Tempora tuh. Oke, Pak, nanti mungkin itu terakhir saja, Pak. Mungkin terkait harapan Bapak kepada warga masyarakat di Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara terkait bila menemukan warga asing atau ke nelayan asing yang berdomisili atau bertempat tinggal di desa atau dusun supaya melaporkan kepada pihak imigrasi untuk dilakukan pengawasan dan pendataan. Ya, harapan kami dari kantor imigrasi Tual bahwa peran serta masyarakat itu menjadi penting, ya. Ya. Jadi ketika ada menemukan mereka, ya, bisa dilaporkan atau bisa disuruh mereka melapor ke kantor imigrasi Tual, ya. Ya. Karena ini juga bisa membantu tugas kami, ya, di kantor imigrasi Tual untuk bisa mengetahui seberapa banyak mereka yang ada di wilayah kerja kantor imigrasi Tual, khususnya di Kota Tual dan Maluku Tenggara ini, ya. Ya. Dan harapan kami bahwa peran serta masyarakat itu bisa terlaksana dengan baik, ya. Ya. Sehingga juga keberadaan dan kegiatan orang asing terutama ex-ABK ini bisa kita mengetahui realnya ada berapa keseluruhan di Kota Tual dan Maluku Tenggara, ya. Ya. Oke, Pak, mungkin terkait dengan status kewarganegaraan Pak Michael Songjanan yang WNA asal Myanmar, apabila identitasnya sudah diketahui, apakah nanti yang bersangkutan dipulangkan ataukah tetap diakomodir masuk sebagai warga negara Indonesia, Pak? Ya, saat ini kita masih menunggu dulu, Pak, menunggu kepastian dari kedutaannya terkait dengan verifikasi. Dan kalau memang dia diketahui warga negara asing, tentu kita akan melakukan langkah-langkah terkait dengan tindakan selanjutnya. Ya. Tentunya sekarang juga sedang berproses untuk dengan Direktorat Jenderal AHU terkait dengan pemberian penegasan kewarganegaraan kepada mereka yang ekskul yang sudah lama tinggal di Indonesia, tinggal dan berkeluarga, tapi itu juga berproses, dan kebijakan itu menjadi kebijakan Menteri Hukum dan HAM, ya. Mungkin itu, ya. Oke, Pak.